Puji Tuhan, malam hari ini saya akan sharing tentang kebaikan-kebaikan menurut Alkitab. Apakah dengan berbuat baik berbagi kebaikan dalam kebenaran ini pasti sangat meluas, sehingga puji Tuhan, Tuhan bukakan beberapa hal yang kebaikan dalam kebenaran yang harus kita ikuti, yang standarnya sudah benar-benar ditetapkan oleh Alkitab. Yang pertama, melakukan kebaikan dalam kebenaran yang Alkitab ajarkan adalah tanpa memandang siapakah dia. Siapa dia, dari mana dia, bagaimana latar belakangnya. Alkitab mengajarkan bahwa melakukan kebaikan, melakukan kebenaran tetap harus dengan sepenuh hati. Kita lihat contohnya di kisah orang Samaria. Jadi mari belajarlah melakukan kebaikan tanpa memandang pribadi orang itu, tetapi karena kita anak Tuhan dan kita wajib untuk terus melakukan kebaikan. Kita anak Tuhan dan kita wajib untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita berpakaian baju belas kasihan, kita akan mengenal, kita akan mengetahui mana orang yang patut dikasihani dan mana yang tidak. Jadi kebaikan yang Alkitab ajarkan adalah melakukan kebaikan yang pertama dengan ketulusan hati. Jangan pandang orangnya, jangan curiga, belum membantu lagi sudah curiga duluan. Belum membantu lagi sudah berpikir yang tidak bagus duluan. Beberapa waktu lalu saya menegur seorang anak Tuhan, jangan berpikir tentang mereka mengambil keuntungan dari kita. Mari berpikir tentang apa yang kita lakukan totalitas untuk Tuhan. Kalau mereka mengambil keuntungan dari kita, urusan mereka dengan Tuhan. Satu hal yang selalu saya ingatkan, pasti tidak ada seorang pun yang bisa mencuri keuntungan, mencuri kemuliaan Allah dari seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, terkhususnya yang punya ketulusan hati. Bahkan ketika ada orang ingin mengambil keuntungan dari kita, Tuhan yang akan menuntut daripadanya. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu diberkati. Anak-anak Tuhan itu diberkati, dan berkat yang Tuhan berikan itu benar-benar dari Tuhan, itu dijagai sama Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang pertama tentang ketulusan hati, yang kedua tentang mau mengambil beban orang lain. Saudara, saya selalu ingatkan buat saudara-saudara di Mutiara Kasih Karunia, kalau mengalami kesusahan, ayo duduk di kaki Tuhan. Ketika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau tidak tahu benar-benar jalan buntu, engkau terus berdoa, engkau butuh seseorang untuk curhat, engkau butuh seseorang, datang buat saya. Bukan saya mau menyamakan diri seperti Tuhan, tetapi itu bagian dari baju kekristenan. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 17 itu dikatakan, cara membuat Tuhan berhutang adalah dengan menolong orang yang lemah. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mau buat Tuhan berhutang? Mari tolong ambil beban orang lain. Kalau engkau tidak bisa mengambil beban orang lain dalam bentuk finansial, ambillah dalam bentuk doa. Ambillah dalam bentuk puasa. Jadi kalau kita ambil beban orang yang lemah, berarti saudara, kita membuat Tuhan menggerakkan tangan untuk memberkati orang itu. Dan ingat, untuk membantu orang yang lemah, untuk mengambil beban orang, harus dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Kita lihat di dalam 2 Korintus. Pasal 8, ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi memberi harus berdasarkan apa yang ada pada kita. Jangan tidak ada pada kita, kita paksa diri untuk memberi, untuk melakukan. Kita lihat di dalam Matius pasal 25, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dikatakan bahwa raja itu Tuhan waktu penghakiman dipisahkan kambing dan domba, lalu kambing ditaruh di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Apa yang Tuhan sampaikan buat domba yang di sebelah kanan? "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Saudara, saat ini kita bisa cross check, saya diberkati atau tidak? Saya diberkati atau tidak? Bagaimana cara kita cross checknya? Kita lihat di ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ada dua jenis orang yang Tuhan ajarkan dalam firman ini. Yang pertama, ketika lapar diberi makan, ketika haus diberi minum, ketika orang asing memberi aku tumpangan. Ini gambaran orang miskin. Contohnya Lazarus. Saudara, firman Tuhan katakan tadi apa? Pertama, gambaran orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang tidak memiliki sesuatu yang lebih. Jadi saudara, berbicara tentang orang miskin, berbicara tentang poin pertama tadi, belas kasihan. Hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Lalu berbicara tentang mau ambil beban. Mau ambil beban. Di dalam, saya lupa ayat firmannya bilang begini, kalau kita berbuat baik untuk orang bahkan kita tidak kenal, bisa jadi pada saat kita melakukan kebaikan itu, orang itu adalah malaikat Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 2. Iya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Jadi mari kita terus lakukan sesuatu kebaikan di dalam kebenaran, dan kita membuat Tuhan berhutang. Jangan pikir orang akan ambil keuntungan dari kita, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Jadi di dalam Matius pasal 25 tadi dikatakan bahwa waktu lapar kasih makan, waktu haus kasih minum, waktu orang asing kita berikan tumpangan. Lalu yang kedua, kita lihat sesudahnya di ayat yang ke-36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini berbicara tentang memenangkan jiwa. Ini berbicara tentang memenangkan jiwa, saudara. Karena berbicara tentang telanjang, itu berbicara tentang dia belum hidup di dalam kebenaran, belum pakai baju kebenaran. Kalau baca di Wahyu pasal 3, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-17, dikatakan begini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini orang kaya tapi dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya melarat, miskin, buta, telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini bicara tentang mau memberikan diri untuk diperbaharui. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu.
Waktu telanjang berarti kita mau memberikan orang telanjang itu orang yang masih belum hidup di dalam kebenaran. Kita mau sampaikan kebenaran supaya dia pakai baju putih. Ketika dia pakai baju putih ada kuasa. Semua yang tidak baik itu saudara, Tuhan tutup satu-satu. Jadi telanjang ini gambaran orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan mau kita menangkan jiwa. Ini orang-orang yang telanjang yang selama ini tidak sadar. Ini orang-orang yang telanjang. Lalu orang yang sakit. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Orang yang tahu dan dia merasa bahwa dia membutuhkan Tuhan. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya Raja bilang, pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Sudah tersesat, tidak tahu arahnya di mana. Bangga dengan hal-hal yang salah. Dan kita bisa menangkan dia dan dia mau pakai baju kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan. Sakit, dia punya beban hidup yang berat. Dia datang buat Tuhan, dia berjumpa dengan anak-anak Tuhan di Mutiara Kasih Karunia. Lalu disampaikan kebenaran, dia bersuka cita. Lalu dia punya semangat, segala sakitnya mulai perlahan-lahan Tuhan angkat, beban-bebannya perlahan-lahan Tuhan angkat. Dia mulai menangkan jiwa untuk Tuhan. Surga disenangkan, Tuhan pun bahagia. Dan yang terakhir, penjara. Penjara itu gambaran apa? Orang-orang yang terikat dalam dosa. Ingin terlepas dari dosa-dosa yang sudah mengikat dia. Bagaimana caranya? Kita hadir di situ, kita doakan dia, kita rebut dia, kita perangi segala roh-roh yang mengikat dia, kita lepaskan dia. Akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Dan dia menjadi orang-orang yang tahu kebenaran. Dan kebenaran mulai memerdekakan dia. Yang tadinya dia terpenjara, sekarang dia menjadi murid Kristus. Dia tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan dia. Makanya iblis paling kesal kalau kita telanjangi dia. Cara kita telanjangi iblis bagaimana? Kita bersaksi. Iblis kesal, iblis marah. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini bicara tentang orang-orang yang butuh Tuhan. Butuh dilepaskan. Dan kita hadir, kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita. Akhirnya roh Tuhan hidup di dalam diri mereka. Tuhan Yesus katakan apa? Itulah kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya, kita sementara mengerjakannya untuk Tuhan. Sudah dapat gambaran? Apakah saya diberkati? Marilah kamu yang diberkati Tuhan. Sudahkah engkau melakukan ini? Sudahkah engkau mengerjakan ini? Kalau engkau belum mengerjakan ini, berarti engkau belum diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau sudah mengerjakannya, percayalah. Percayalah. Tuhan terus melengkapi kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib dan luar biasa. Dan yang terakhir saudara, Ulangan pasal 15 ayat 3 sampai dengan 8. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu,
Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ini yang firman Tuhan tadi katakan, saudara. Jangan tutup mata dari orang susah. Jadi, saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah untuk melakukan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pengertianmu sendiri. Beberapa hari lalu saya bilang buat Usilin, Usi mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu Tuhan pasti senang. Pasti senang. Kalau kita sudah tahu rambu-rambunya. Mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan pasti senang. Bagaimana dengan kalau kita lakukan kebaikan, orang balas yang jahat? Itu bukan urusanmu, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir engkau melakukan yang baik supaya orang harus membalas yang baik. Engkau lakukan yang baik karena engkau adalah anak Tuhan. Itu yang benar. Statusmu anak Tuhan. Jadi ketika siapapun yang membalas tidak baik dalam kebaikan yang engkau lakukan, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang menjadi urusanmu dengan Tuhan adalah melakukan dengan ketulusan hati. Melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.